sebelumnya udah lihat konten garis lurus mengenai tanah girik yang ini, dan setelah lo pertimbangkan tetap yakin buat beli tanah girik, gue akan sharing bagaimana caranya pembelian tanah girik agar tetap aman tanpa hambatan. Sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa lo pilih dalam mentransaksikan tanah girik. Yang pertama, diawali dengan pensertifikatan tanah. Cara ini paling gue rekomendasiin agar lo nggak perlu was-was jika beli tanah girik. Caranya, penjual sebelum mengalihkan kepemilikannya ke atas nama lo selaku pembeli, penjual mensertifikatkan dulu tanah tersebut ke atas namanya. Proses pensertifikatan ini memang akan butuh waktu berbulan-bulan dan biaya yang tidak sedikit. Proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya ini bisa dilakukan langsung pergi ke BPN atau bisa juga dengan meminta bantuan PPAT setempat. Akan banyak sekali dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terutama adalah bukti-bukti peralihan hak. Nanti BPN akan melihat riwayat peralihan tanah girik tersebut dari pemilik awalnya. Apakah dari pemilik aslinya sampai pada tangan penjual itu ada histori jual beli, hibah, atau waris. Itu semua harus bisa dibuktikan secara legal formal, alias harus bisa menunjukkan surat-surat peralihan sebelumnya. Misalnya, di riwayat girik tadi ada histori jual beli, maka BPN akan minta akte jual belinya. Jika ada hibah, maka akan minta akte hibah. Atau waris, maka BPN akan minta keterangan waris dan berikut akte peralihannya sampai pada tangan si pendaftar, yaitu penjual. Kebayangkan kalau lo langsung beli tanah girik, tapi saat pendaftaran tanahnya nanti banyak PR dokumennya. Dan penjualnya nggak bakal mau lagi berepot-repot ngurusin dokumen-dokumen tersebut. Peralihan ini harus disertai juga dengan syarat-syarat yang berlaku. Misal, penjual dulu beli tanah dari pemilik awal. BPN akan minta juga bukti PBB atau PPh-nya. Jika tidak punya ya harus bayar terlebih dahulu. Semua pajak-pajak akan dibayarkan terlebih dahulu. Pajak di sini bukan pajak antara lo sebagai pembeli kepada penjual aja, tapi pajak yang gua singgung di sini adalah pajak-pajak yang dulu-dulu yang dibayarkan si penjual terhadap tanah tersebut dengan penjual pertamanya. Di sini letaknya kenapa gue rekomendasiin agar sebelum lo AJB tanah girik, proses terbaiknya adalah disertifikatkan dulu. Karena semua dokumen-dokumen dan pajak-pajak akan dicek oleh BPN. BPN secara nggak langsung bantuin lo memfilter tanah girik tersebut aman atau tidaknya. Cara kedua, yaitu penjualan secara langsung. Biasanya transaksi yang seperti ini dilakukan tanpa ada pendaftaran tanah ke BPN. Langsung balik nama girik saja bisa dipakai kwitansi, perjanjian bawah tangan, atau perjanjian yang biasanya dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa. Nah, seperti video gue yang sebelumnya menyinggung bahwa girik pada dasarnya bukanlah kepemilikan hak, makanya jika dasar girik ini yang menjadi dasar peralihan hak akan sangat beresiko sekali. Makanya gue nggak menyarankan agar pilihan peralihan tanah girik adalah pada opsi pertama, yaitu dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu. Nah, karena gue nggak nyaranin opsi yang kedua ini, gue nggak akan menjelaskan lebih lanjut ya. Lo bisa cek video yang nanti disematkan di deskripsi kenapa gue nggak nyaranin poin yang kedua ini. Lanjut ya, tapi gimana kalau udah terlanjur transaksi tanah girik tanpa dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu? Ya, saran gue untuk hal ini yuk buru-buru diupayakan pensertifikatan tanahnya ke BPN. Karena akan sulit memenuhi banyaknya dokumen-dokumen yang nantinya akan diminta oleh BPN. Kalau transaksinya udah
berlalu cukup lama, lo akan kesulitan kan menemui penjual dan minta data-data yang kurang. Apalagi bayarin pajak-pajak awalnya. Kalau udah kelamaan makin susah. Nah, sekarang kita masuk ya ke teknis peralihan hak yang paling aman, yaitu opsi pertama. Tadi disinggung bahwa pilihan paling baik itu adalah dilakukan pensertifikatan dulu, baru dilakukan jual beli. Padahal lo mau beli sekarang, ingat dan hati-hati, jangan pernah melakukan pembayaran apapun tanpa ada kwitansi sah, dan lebih utama adalah dibuatkan perjanjian dan transaksi dilakukan di hadapan pejabat publik, yaitu notaris. Setelah lo bawa dokumen-dokumen giriknya dicek ke BPN atau PPAT untuk keperluan pensertifikatan tanah, maka lo bisa dapat gambaran dari PPAT besaran tagihan biaya pensertifikatan tanah, pajak-pajak tertunggak, PBB yang belum dibayarkan, serta dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Setelah itu semua bisa dihitung, lo akan dapat gambaran secara utuh dan akan menjadi bahan diskusi dan negosiasi lo dengan penjual, termasuk dokumen-dokumen yang kurang. Tentunya penjual akan mengupayakan dokumen tersebut agar transaksinya bisa dilakukan. Setelah lo dapat jawaban pasti bahwa tanah ini bisa disertifikatkan, tidak ada sengketa atau dokumen-dokumen bisa semua dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. PPJB ini harus dibuat dengan hati-hati. Lo harus baca pasal per pasal karena di sana ada janji-janji, hak dan kewajiban antara para pihak. Ingat ya, PPJB itu adalah perjanjian terbuka. Jadi lo harus tuangkan kehendak, hak dan kewajiban masing-masing agar PPJB tidak menjadi konflik di kemudian hari. Pada dasarnya, dengan PPJB tersebut, kepemilikan tanah sudah beralih kepada lo sebagai pembeli. Namun karena dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu, maka belum bisa dilakukan akta jual beli. Dan karena tanahnya belum berupa sertifikat dan baru pertama kali dilakukan pendaftaran haknya, maka nama pemilik yang akan tertulis di sertifikat nantinya adalah nama penjual, bukan nama lo selaku pembeli. Nah, inilah lo harus hati-hati membuat PPJB-nya. Bagaimana agar penjual tidak bisa menjual tanah girik tersebut kepada orang lain, dan nantinya setelah sertifikat selesai, penjual akan melakukan proses balik nama hanya kepada lo, yaitu nama yang ada di dalam PPJB. Makanya PPJB sebaiknya berbentuk akta notaris, dan notaris akan membantu lo menuangkan hak dan kewajiban ke dalam pasal-pasal. Namun kembali, sebagai pihak, lo harus teliti dalam membaca isi pasal-pasal. Di PPJB ini juga ada klausa kuasa menjual. Dengan klausa ini lo dapat langsung mentransaksikan tanah tersebut saat sertifikat telah selesai di BPN dan telah tercatat atas nama penjual. Dengan kuasa jual yang tertera dalam PPJB ini menjadi dasar bagi PPAT untuk membuat AJB balik nama tanpa perlu lagi menghadirkan penjual. Jadi nggak perlu khawatir, proses pensertifikatan lama oleh BPN dan penjualnya keburu pindah atau mungkin meninggal, lo akan tetap bisa balik nama atas nama pembeli. Ya, demikian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya.